Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me. How are you guys? Kali ini gue berniat untuk membahas film horror misteri yang berjudul An English Haunter. Film yang bernuansa tahun 80-an ini memiliki rating yang tinggi dan cukup untuk memompa jantung kalian agar lebih sehat dan lebih berirama. Oleh karena itu langsung saja kalian pencet tombol subscribe dan belnya. Dan kalau kalian suka, kalian tinggal like aja. Untuk sekedar info, ini adalah konten spoiler. Let's go. Film dibuka dengan adanya seorang anak laki-laki yang keluar dari mobilnya bernama Black. Black sendiri ditemani ibunya yang bernama Clement. Di saat itu, Black berfokus pada sebuah jendela. Ia pun melihat seorang kakek tua yang sedang melihat ke arahnya. Lalu kedatangan mereka berdua disambut hangat oleh seorang pelayan yang bernama Clark. Kemudian Clark mempersilahkan mereka berdua masuk ke mansion tersebut dan menunjukkan sesuatu kepada mereka, bahwa ada seorang kakek tua renta yang sakit bernama Audrey. Audrey adalah kakeknya Black yang memiliki penyakit, karena hal itu ia dirawat secara intensif. Di sana pun Clark bercerita bahwa sebelum kedatangan mereka berdua, terdapat seorang perawat yang menjaga Audrey. Namun, dikarenakan Audrey selalu mengigau ketika malam, hal itu membuat perawat tersebut takut dan mengundurkan diri secara sepihak, serta langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Clark menunjukkan kamar tidur untuk Black dan ibunya. Ia memberikan Black suatu ruangan yang cukup besar. Di ruangan tersebut terdapat sebuah bangku goyang, lemari, dan benda-benda lainnya. Di saat Clark sedang menunjukkan kamar untuk ibunya Black mendapati sebuah mainan kereta yang bergerak sendiri di antara tangga dan jendela, yang dimana jika dipikirkan kembali hal tersebut sangatlah mustahil. Kemudian Clark pun meninggalkan mereka. Mengingat Clark hanya seorang pelayan, ia tentu tidak bertugas untuk merawat Audrey. Lalu Black pun merapikan pakaiannya. Namun, di saat ia membuka lemari, ia mendapati gaun seorang wanita. Tentu ia bertanya-tanya pada dirinya, milik siapa gaun ini? Namun ia tidak menghiraukannya dan berjalan-jalan di mansion tersebut. Banyak yang ia lewati, ruangan-ruangan yang cukup berdebu, hingga sampainya ia di perpustakaan kakeknya, Audrey. Di sana ia mengambil sebuah album foto klasik dan mendapati foto-foto masa kecilnya bersama sang kakek. Black juga anak yang amat suka bermain biola. Hal itu ditunjukkan ketika ia bermain biolanya di mansion tersebut. Hingga di malam hari ketika Black sedang tertidur, ia mendengarkan bahwa ada seseorang yang sedang bermain-main dengan biolanya. Kemudian ia pun beranjak dari kasurnya dan menuju suara biola tersebut. Betapa bingungnya Black tatkala ia melihat dirinya yang sedang bermain biola. Namun ketika ia melihat ke kaca, ia melihat sesuatu yang lain. Ternyata itu semua hanya mimpi. Lalu karena Black takut biolanya kenapa-napa, ia pun mengeceknya. Untungnya biola tersebut masih berada di posisinya. Lantas Black pun kembali lagi ke kamarnya. Saat ia mau memasukinya, ia mendengar suara yang berasal dari kamar kakeknya. Kemudian ia pun mendekati kamar tersebut dan mendengarkan sesuatu. Seperti ia mendengarkan dua orang yang saling berbincang, juga menyebutkan nama Jacob di sana, serta berkata, "Aku mau ibuku pulang." Dan Black pun memanggil kakeknya sambil membuka pintu tersebut. Namun pintu tersebut terkunci. Dan tiba-tiba, di saat Black masuk, ia tidak mendapati seorang pun kecuali kakeknya yang sedang terbaring sakit. Lalu, keesokan harinya Black mendapatkan tamu spesial, yaitu ayahnya. Kemudian Black bertanya pada ibunya apakah ia melihat biolanya, namun ibunya tidak mengetahuinya. Lalu Black pun disuruh ibunya membuatkan teh untuk ayahnya. Kemudian di saat Black sedang mengambil air panas, di luar jendela, ia mendapati seseorang yang melihat ke arahnya.
Setelah itu, ia pun pergi untuk memeriksanya. Di sana ia tidak mendapati apapun, dan bahkan Black terus mencari siapa orang yang ia lihat tadi. Hingga ia menemukan suatu gubuk di sana. Lalu ia pun melihat orang tersebut. Seketika orang tersebut pun lari, namun di saat Black hendak mengejarnya, ia menemukan biolanya yang sudah rusak. Black pun kembali ke ruangan perpustakaan. Di sana ia mendapati sebuah alat pemutar rekaman suara. Lalu ia pun menghidupkan rekaman yang ia dapati. Rekaman itu dibuat oleh kakeknya yang menceritakan tentang kakeknya dahulu pernah bertemu dengan seorang anak kecil yang memiliki kecacatan pada wajahnya. Namun Black pun segera mematikan rekaman tersebut dan ayahnya pun memanggilnya. Setelah itu, ayahnya pun pulang. Di saat malam tiba, Black kembali bermimpi. Kini mimpinya semakin aneh. Ia mendapati seorang yang berada di kursi, juga mendapati kakeknya yang sedang berlari, serta martil yang terjatuh dari langit-langit. Lalu ia terbangun dari tidurnya, dikarenakan ia mendengar suara kakeknya kembali. Namun kali ini asal suara tersebut berasal dari rekaman kakeknya yang berada di perpustakaan. Lantas ia pun mematikan rekaman tersebut. Lalu rekaman tersebut kembali menyala dan Black kembali mematikannya. Hingga ternyata itu adalah kakeknya, yang dimana ia meminta pertolongan pada Black dengan berkata, "Black, tolong kami." Keesokan harinya Clark pun datang kepadanya untuk memeriksa keadaan Audrey. Untungnya Audrey baik-baik saja, namun dia menggerakkan tangannya seperti mencoba menuliskan sesuatu. Namun Clark berkata, mungkin itu hanya kejang otot biasa. Setelah itu Clark pun hendak pergi dari tempat tersebut, namun Black menahannya dan bertanya perihal perawat sebelumnya. Lalu Clark seakan menghindar dari pertanyaan tersebut, dan tatkala Black mengatakan jika perawat tersebut terburu-buru meninggalkan tempat ini, kenapa ia meninggalkan semua pakaiannya di lemariku? Lantas karena pertanyaan itu, Clark pun jujur pada mereka bahwa perawat sebelumnya bukan mengundurkan diri, melainkan hilang di mansion tersebut, dan tidak tahu kemana. Alasan Clark menyembunyikan perkara itu karena ia khawatir kalau Black dan ibunya tidak mau merawat Audrey. Setelah itu Black menemani Audrey. Di situ ia penasaran perihal tangannya yang dimana kata Clark itu adalah kejang otot. Kemudian Black memberikannya secarcik kertas dan pulpen. Lalu mulailah Audrey menulis sesuatu. Namun anehnya, yang ditulis Audrey bukanlah sebuah tulisan, melainkan bentuk persegi yang tidak jelas, dan menggambarkan hal itu berulang-ulang kali. Kemudian Black menunjukkan gambar itu pada ibunya. Namun ibunya selalu berpikir rasional, gambar Audrey hanya garis yang kebetulan sama menurut ibunya. Namun mulailah Black mencari info tentang gambar tersebut. Di saat itu juga ternyata ibunya pun memikirkan perihal kertas yang digambar berulang kali oleh Audrey. Namun tiba-tiba sebotol wine pun menggelinding sendiri. Lantas karena hal itu, ia pun mengeceknya dan tidak mendapati siapapun di situ kecuali sebuah pintu ruang bawah tanah yang terbuka. Namun ia menutupnya dan tidak sengaja ia mendapati sebuah foto yang sama dengan gambar Audrey. Lalu Clement beritahu Black tentang perkara tersebut. Di situ Black mendapatkan sebuah tanda yang menuju ruang bawah tanah. Lantas ia segera mengeceknya, namun tidak mendapati apa-apa dan kembali ke atas. Namun di saat malam tiba, Black kembali mendengarkan rekaman tersebut. Karena saking mengantuknya, ia pun tertidur. Namun kembali bermimpi akan sebuah kursi yang diduduki seseorang dan melihat kakeknya, serta martil yang jatuh, dan sebuah api besar. Lalu ia pun terbangun karena mimpi tersebut dan hendak mematikan rekamannya. Tiba-tiba, setiap kali dia menghidupkan rekaman tersebut, kursinya pun diam. Namun setiap kali ia mematikan rekaman tersebut, kursinya pun bergoyang. Sehingga saat itu pula ada yang mengetuk pintu kamarnya. Lalu dia tidak mendapati apa-apa. Dan kemudian
Keesokan paginya, Black kembali ke ruang bawah tanah untuk mencari jawaban dari tulisan kakeknya. Lalu benar saja, ia menemukan sebuah ruangan di sana. Ruangan yang cukup kumuh, yang dimana ia mendapati sebuah kaset dan membuka kain berwarna putih. Lalu Black pun terkejut setelah melihatnya. Lalu Black pun mulai menonton kaset yang ia dapati di ruang bawah tanah. Setelah ia memulai filmnya, ia seperti sangat terpukul dan memperlihatkan film tersebut pada ibunya. Film tersebut berisi tentang kakeknya Black yang menganut pemuja iblis, yang dimana ia menyayat leher seorang anak yang mirip monster, dan faktanya adalah anak tersebutlah yang ditemukan kakeknya. Seperti perkataan kakeknya di rekaman sebelumnya, kakeknya menjadikan anak tersebut tumbal untuk pemujaannya, lalu ibunya pun langsung mematikan filmnya karena tidak kuat melihatnya. Dan di sini Black menjelaskan kepada Clemons bahwa ia sudah melihat anak tersebut. Anak yang ditemukan kakeknya yang bernama Jacob. Ia tidak terima dijadikan tumbal, sehingga ia menghantui setiap orang yang menginap di rumah mansion tersebut. Setelah itu mereka berdua berniat untuk mengubur tulang-tulang Jacob yang ia dapati di balik kain putih di ruang bawah tanah tadi. Dan di sana ia melihat seorang yang sedang melihat ke arahnya, seorang wanita yang ketakutan dan kedinginan. Lalu Black dan ibunya pun memaksanya untuk ikut ke mansion agar dihangatkan. Ketika mereka sedang menghangatkan diri, pembicaraan pun dimulai, yang dimana perempuan itu adalah seseorang yang dilihat Black tatkala memanaskan air untuk teh ayahnya. Dan faktanya adalah ia juga yang merawat Audrey. Di situ ia pun membuka bicara. Alasan ia kabur di mansion itu karena Jacob memang sengaja melihatkan diri kepada setiap orang yang datang ke sana. Namun ada satu fakta yang mengejutkan. Perawat tersebut mengatakan bahwa Jacob dan Audrey seakan menyatu, satu tubuh dengan dua jiwa di dalamnya. Di situ Black bingung dan perawat tersebut berkata bahwa ia bisa membuktikannya. Di saat itu ia sampai di tempat Audrey. Ia menyuruh Audrey yang sakit untuk berbicara. Namun ia diam. Lantas perawat tersebut mengancamnya dengan pisau. Tentu Black langsung mencegahnya. Dan tiba-tiba Audrey berbicara yang nyatanya itu bukan Audrey, namun Jacob. Di situ Jacob menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memindahkan jiwa, yang dimana kakeknya Black telah memindahkan jiwa Jacob ke tubuhnya, lalu mencari wadah baru untuk jiwa Jacob, agar Jacob mendapatkan wajah yang normal. Namun karena tubuh Audrey sekarat, ia harus bersegera menemukan wadahnya yang baru. Dan ini juga sebabnya ketika Black mendengarkan suara dua orang yang sedang berbicara di kamar kakeknya. Nyatanya itu adalah jiwa Audrey dan Jacob yang saling berbicara dalam satu tubuh. Namun fakta terbesarnya adalah wadah untuk tubuh Jacob selanjutnya adalah Black. Dan ritual itu akan dilaksanakan oleh ibunya Jacob, dan mengejutkannya ibunya adalah Clark. Lantas ibu Black pun menyuruh Black untuk berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian tiga orang ini pun berpencar, di mana ibunya pergi mencari bantuan. Black dan perawat tersebut berkemas. Di saat Black sedang berkemas, ia tidak sengaja membuka kembali album foto yang ia dapati di perpustakaan, dan nyatanya semua sudah berubah menjadi Jacob. Lalu tiba-tiba Clark pun memukul wajah perawat tersebut dari belakang dan membunuhnya, juga mengejar Black. Namun Black pun dihadang oleh jiwa Audrey, dan akhirnya ia pun tertangkap serta diseret menuju ruang bawah tanah. Kemudian memulai ritualnya dengan menyayat tangan Black. Setelah itu darah yang mengalirnya pun ditumpahkan. Lalu Clark kini memanggil Black sebagai Jacob dan disuruh untuk menetap di ruang rahasia tersebut. Selama ritual berlangsung, ia didatangi oleh Jacob. Namun syukurnya, ritual itu diberhentikan ibunya dan mereka berdua bersegera berlari menjauh dari tempat tersebut. Tapi ibunya menginginkan siklus ini berhenti. Lalu ia pun membakar tubuh ayahnya yang dimana terdapat jiwa Jacob. Karena hal itu, Clark pun putus asa dan membuang palunya seperti di mimpi Black sebelumnya. Dan ia pun terbakar dengan api tersebut. Film pun diakhiri dengan Black yang akan pergi bersama ibunya yang dijemput oleh ayahnya. Namun Black pun melihat ke kaca dan di sana terdapat Black dan Audrey yang melihat ke arahnya. Lalu muka Black pun berubah menjadi cacat. Fakta terbesarnya adalah ritual tersebut berhasil dan tamat. Ending yang sangat berfaedah. Gimana nih menurut kalian kawan-kawan gue? Kalau gue pribadi sih nggak akan ngasih nilai ini film
dengan angka 75. Gak tahu gue alasannya kenapa gue kasih nilai 75. Tapi kalau kalian ingin memberi nilai juga, tulis saja di kolom komentar, oke? So, thank you, syukran, kamsahamnida, dan kamsiah, dan arigato. Wassalam.